Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widiawati dengan nomor induk mahasiswa 19120620998. Hari dan tanggal pelaksanaan yaitu pada hari Senin 19 Desember tahun 2022. Pertemuan 15 mengenai manusia, teknologi dan lingkungan. A. Manusia. Manusia atau Homo sapiens adalah spesies primata yang berasal dan tinggal di bumi dengan populasi terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuan berjalan di atas dua kaki. Yang ke-1, populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, populasi dalam manusia adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah. Jadi, populasi yaitu sekumpulan individu yang memiliki ciri dan tempat yang sama. Yang kedua, masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah masalah yang berhubungan dengan dinamika keadaan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi, maka akan menimbulkan masalah. Sebab kapasitas wilayah suatu negara itu terbatas. Dan apabila pertumbuhan penduduk rendah juga akan menimbulkan masalah. Sebab penduduk di negara tersebut lama-kelamaan akan habis. Maka masalah kependudukan bisa disebut sebagai masalah sosial karena masalah ini terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Masalah kependudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Macam-macam masalah kependudukan yaitu: yang ke-1, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kepadatan penduduk. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Masalah kependudukan di Indonesia. Yang ke-1, persebaran penduduk tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang jarang penduduknya. Contohnya, Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlahnya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibanding dengan angka kematian. Yang keempat, kualitas penduduk rendah. Pada saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, tingginya tingkat ketergantungan.
Penduduk yang tidak bekerja disebut sebagai penduduk tidak produktif. Umumnya penduduk yang tidak bekerja adalah yang berusia lanjut usia dan anak-anak. Yang keenam, kepadatan penduduk. Beberapa kota di Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman yang kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, solusi masalah kependudukan. Berdasarkan masalah kependudukan, maka upaya mengatasi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu: yang ke-1, jumlah penduduk dan pertumbuhannya dibatasi dengan program keluarga berencana. Yang kedua, persebaran dan pendapatan penduduk dibatasi dengan program transmigrasi dan pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang rendah. Tingkat kesehatan yang rendah dibatasi dengan pembangunan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum atau RSUD. Yang keempat, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah dibatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah Indonesia. Penciptaan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga pengajar, penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja. Yang kelima, tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah dibatasi dengan penciptaan hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha. Optimalisasi peran BUMN dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, peran positif manusia terhadap lingkungan. Manusia di dalam lingkungan memiliki peran positif dan peran negatif. Peran positif manusia terhadap lingkungan diantaranya: 1. Memelihara kehidupan flora dan fauna. Yang kedua, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora dan serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang keempat, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemaran yang terbuang ke dalam lingkungan. Yang kelima, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Yang keenam, pembuatan peraturan, organisasi atau perundang-undangan untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Yang kelima, peran negatif manusia terhadap lingkungan. Peran negatif manusia terhadap lingkungan diantaranya yaitu: yang ke-1,
merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. B. Teknologi. Satu, pengertian teknologi. Pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan menurut Kastel tahun 2004 menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya pengulangan. Jadi, teknologi merupakan sarana yang dibutuhkan bagi keberlangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, teknologi dalam bidang informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi. Contohnya yaitu televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi bidang komunikasi. Teknologi ini membantu manusia dalam berkomunikasi antar sesama. Contohnya email, smartphone, dan aplikasi pesan singkat. Yang ketiga, teknologi bidang transportasi. Teknologi ini membantu manusia untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya yaitu mobil, motor, dan lain-lain. Yang keempat, teknologi bidang pendidikan. Teknologi ini diciptakan untuk dapat meningkatkan kinerja pengajar. Yang kelima, teknologi bidang kesehatan. Teknologi ini bermanfaat dalam memelihara kesehatan manusia, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat pemulihan. Yang keenam, teknologi bidang konstruksi. Jenis ini berhubungan dengan alat serta cara yang digunakan dalam membangun struktur bangunan. Yang ketujuh, teknologi pertanian. Teknologi ini menggunakan teknologi berupa mesin. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang kedelapan, teknologi bidang arsitektur. Teknologi ini berhubungan dengan metode konstruksi desain bangunan.
Dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Dampak positif teknologi terhadap lingkungan diantaranya: 1. Diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Yang kedua, diciptakannya mesin daur ulang, sehingga sampah dapat dikurangi. Yang ketiga, memperoleh devisa dari industri pariwisata. Yang keempat, peningkatan hasil produksi pertanian. Yang kelima, dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern. Yang keenam, dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Yang ketujuh, pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Yang ketiga, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan diantaranya: 1. Lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan semakin sempit karena dibangun banyak perumahan. Yang kedua, rusaknya lingkungan alam karena dibangunnya industri atau pabrik. Yang ketiga, terjadinya banjir dan erosi karena penebangan hutan tidak terkendali. Yang keempat, pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Yang kelima, penyemprotan pestisida berimbas pada makhluk hidup yang lain. Yang keenam, terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2 dan CO. Yang ketujuh, terjadinya pencemaran air dari buangan limbah industri. Yang kedelapan, terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri, mobil, dan kendaraan bermotor. Yang kesembilan, yaitu terjadinya pencemaran tanah, bau, dan sampah-sampah industri atau rumah tangga. Solusi mengatasi dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Yang pertama, dengan diberikannya pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal yang negatif sebagai antisipasi untuk memplinter diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Yang keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Yang kelima, mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Yang keenam, tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat yang mengambil keuntungan dari hal tersebut. Yang ketujuh, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya berinternet sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan, jangan berlebihan. Selanjutnya, C. Lingkungan.
Yang ke-1, pengertian lingkungan. Menurut Supardi, tahun 2003, lingkungan adalah jumlah dari keseluruhan benda. Benda tersebut mencakup benda yang hidup dan benda yang mati, termasuk semua kondisi yang ada di dalam lingkungan manusia untuk tinggal. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan non-fisik dan lingkungan fisik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Sedangkan menurut Soemarwoto tahun 1983 mendefinisikan lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup dan berpengaruh pada kehidupannya. Sebagai contoh, pada hewan seperti kucing. Segala sesuatu di sekeliling kucing dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup, maka itulah lingkungan hidup bagi kucing. Demikian juga pada manusia, sebagai sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berpengaruh pada keberlangsungan hidupnya, itulah lingkungan hidup manusia. Yang kedua, isu global lingkungan. Isu global lingkungan merupakan permasalahan lingkungan yang dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Contoh isu global lingkungan. Yang ke-1, limbah sampah plastik. Yang kedua, penggundulan hutan. Yang ketiga, kepunahan keanekaragaman hayati. Yang keempat, penimpisan sumber daya alam. Yang ketiga, solusi terhadap isu global lingkungan. Yang pertama, solusi terhadap limbah sampah plastik yaitu membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya strategis dari pemukiman warga. Dan yang kedua, penerapan 4R yaitu replace, reduce, reuse, serta recycle. Yang ketiga, membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Selanjutnya, solusi terhadap penggundulan hutan. Solusinya ialah dengan menekan laju pembakaran hutan, menjaga hutan yang tersisa dengan hukum yang kuat demi kelestarian dan lingkungan yang tepat, terjaga hingga mewariskan ke anak cucu. Selanjutnya, solusi terhadap kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia, penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif, program untuk penangkaran satwa liar, memperluas habitat untuk satwa-satwa liar. Selanjutnya, D. Etika lingkungan. Yang ke-1, pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan cabang etika terapan yang memberikan perhatian landasan moral bagi pelestarian dan perbaikan lingkungan. Menurut Irawati tahun 2007 halaman 21. Sedangkan menurut Kerap tahun 2010, etika lingkungan adalah disiplin ilmu yang berbicara tentang norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam, serta nilai dan prinsip norma yang menjiwai perilaku manusia dalam berinteraksi. Sementara menurut Samsuri tahun 1996
Halaman 87 menuturkan bahwa etika lingkungan merupakan penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Menurut Parwiyanto tahun 2009 mendefinisikan etika lingkungan sebagai sebuah usaha untuk membangun dasar-dasar rasional bagi sebuah sistem prinsip-prinsip moral yang dapat dipakai sebagai panduan bagi upaya manusia untuk memperlakukan ekosistem alam dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, prinsip etika lingkungan. Menurut Sastra Prateja dalam Samsuri tahun 1996, halaman 94, ada beberapa prinsip etika lingkungan yang mengatur sikap manusia terhadap lingkungan. Di antaranya, 1. Prinsip tidak merugikan, yaitu prinsip tidak merugikan lingkungan, tidak menghancurkan populasi spesies maupun komunitas biotik, dan tidak merugikan apa yang tidak merugikan manusia. Yang kedua, prinsip tidak campur tangan, yaitu tidak memberikan hambatan kepada kebebasan setiap organisme. Yang ketiga, prinsip kesetiaan, yakni tidak menjebak, menipu, atau memasang perangkap terhadap makhluk hidup demi semata-mata kepentingan manusia. Yang keempat, prinsip keadilan restitutif, yaitu membuat keadilan dari apa yang manusia rusak dengan membuat kompensasi atau ganti rugi. Yang ketiga, penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh etika dalam lingkungan keluarga. Yang ke-1, pamitan dan mencium tangan orang tua. 2. Mengetuk pintu sebelum masuk keluar kamar orang tua. Yang ketiga, meminta maaf pada orang tua bila melakukan kesalahan. Yang keempat, membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah. Yang keenam, bertutur kata dengan lembut dan sopan pada orang tua. Yang keenam, tidak membantah perintah orang tua. Yang ketujuh, tidak menyebutkan nama pada saat memanggil orang tua atau saudara yang lebih tua. Yang kedelapan, tidak pulang larut malam dan tepat waktu. Yang kesembilan, saling menghormati dan menghargai. Yang kesepuluh, tidak berbohong pada orang tua. 11. Mendengarkan nasihat orang tua. 12. Tidak berbicara pada saat makan bersama. Yang ke-13, tidak membuang angin pada saat makan bersama. Yang ke-14, tidak mengeluarkan suara saat mengunyah makanan. Yang ke-15, tidak memotong pembicaraan orang tua ketika mereka sedang berbicara. Yang ketiga, penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh etika lingkungan di sekolah. 1. Mengucapkan salam. 2. Memperhatikan dan mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas pelajaran. Yang keempat, penggunaan bahasa yang santun ketika berbicara. Yang kelima, saling menghormati perbedaan satu sama lain. Yang keenam, mematuhi peraturan dengan ikhlas dan tanpa perasaan terpaksa. Yang ketujuh, yaitu menghormati mereka dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Contoh etika lingkungan di masyarakat. Yang pertama, saling menghormati sesama. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, saling bergotong royong jika ada kesusahan. Yang keempat, mengalah dengan orang yang lebih tua. Yang kelima, berbahasa dengan baik dan sopan. Yang keenam, menggunakan pakaian yang pantas. Yang ketujuh, tidak bertutur kata kasar. Yang kedelapan, tidak mencaci maki orang. Soal HOT. 1. Mengapa masalah isu global lingkungan menjadi penting? Dan faktor apa saja yang menyebabkan isu global lingkungan? Jawaban, isu global lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia. Faktor yang menyebabkan isu global lingkungan diantaranya yaitu faktor alam, faktor manusia, banjir, membuang limbah sembarangan, penggundulan hutan, dan limbah sampah plastik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.